Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum, damai sejahtera buat umat muslim di seluruh dunia. Allah menghendaki manusia menjadi satu umat saja. Menjadi satu umat saja, tidak membeda-bedakan. Jangan saling menghakimi. Siapakah kamu menghakimi saudaramu? Ya, siapakah kamu menghakimi saudaramu? Kita tahu ya, Muhammad itu di An-Nahl 64 dia menjadi penengah. Kami tidak menurunkan kitab ini kepadamu Muhammad, melainkan engkau hanya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Apa yang diperselisihkan. Dan siapa yang berselisih? Ya, tentu ini ajaran kekristenan yang diributkan oleh Yahudi. Yahudi dan kekristenan. Muhammad berdiri di tengah-tengah. Kira-kira Muhammad menjelaskan kepada siapa? Karena dia rasul, dia menjelaskan kabar gembira, kabar baik. Siapa itu Isa? Yang adalah penggenapan dari hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang menggenapinya. Matius 5, 17, 18. Menggenapi, dia bilang dia menggenapi. Ya, karena itu keselamatan itu nyata buat bangsa-bangsa. Kalau itu tidak digenapi, ajaran itu ajaran eksklusif Yahudi. Taurat itu dengan segala ketentuannya itu ajaran Yahudi. Tetapi karena Taurat itu sudah selesai, ya kan? Buat siapa yang percaya dibenarkan oleh iman. Itu arti Galatia 3, 1 sampai 13. Ya, dibenarkan oleh iman bukan karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu dipampangkan, jadi kita mengenal dosa. Harus begini, harus begitu. Makanya segala ketentuannya itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya Al-Hidayah itu bilang Islam itu mudah. Iya, Islam itu mudah, gak ribet. Cukup percaya saja. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, kita diselamatkan. Dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Ya, itu arti Islam. Ya, ketika kita mengaku dengan mulut dan kita percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, adalah Tuhan atas yang tinggal di sini, harus tinggal nih. Terang itu harus tinggal di dalam sini. Itu arti kita mati buat diri kita sendiri, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam kita. Itu ya. Berislam itu simple. Berisa al-Masih. Itu yang Muhammad bawa. Muhammad itu rasul, menjadi saksi dia. Al-Ahzab 45. Kabar gembira. Sama kan kayak kisah para rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Menjadi saksi. Makanya Muhammad mengajarkan bersahadat. Ya, tentang apa? Tentang agama yang dari atas, terang yang menyinari, ayat 46. Itu Yohanes 8. Terang itu kini menjadi manusia, tinggal di antara kalian. Terang. Wajiblah kalian menjadi terang. Muhammad menjadi terang. Muhammad menerangkan An-Nahl 64. Ya, antara Yahudi dengan kekristenan. Muhammad menerangkan. Muhammad nggak membuat suatu ajaran yang baru. Rasul itu orang yang sudah menjadi percaya. Memberitakan kabar baik. Menjadi saksi kabar baik. Ya. 47-nya tentang karunia yang besar. Al-Ahzab 47-nya. Nah, karunia yang besar itu di dalam Quran apa coba? Itu kan wajib kita pertanyakan. Karunia yang besar. Itu yang wajib kita pertanyakan, karunia yang besar itu yang Tuhan mau berikan itu apa? Yang Muhammad atau Rasulullah bawa itu. Ia menjadi saksi kabar baik, kabar gembira tentang terang agama yang dari atas, terang yang menyinari, tentang karunia yang besar. Nah, karunia yang besar itu apa?
Apakah Jumat Agung itu adalah Jumat barokah? Saat kasih itu dinyatakan, saat dia mati, ya kan, melayakan kita, membenarkan kita. Al-Maidah 46, ya. Itu saudara-saudara. Ya, Muhammad itu berdiri di tengah-tengah menjelaskan apa yang dipersisikan, tidak memerangi kekristenan. Beda dengan umatnya. Umatnya ini dengan apinya, api yang membakar di sana-sana, ya. Di sana sini membakar, menyulut. Ya. Itu bukan ajaran Muhammad. Muhammad itu pembawa damai. Berbahagialah kamu yang membawa damai, kamu akan disebut anak Allah, anak-anak Allah. Itu Muhammad itu menerangkan, Isa lah yang membenarkan dia. Islam itu ada di dalam dirinya, membenarkan dia, sehingga dia boleh menjadi percaya. Isa lah, ya, yang membenarkan, sehingga dia menganut ajaran samawi. Itu kan ajaran eksklusif kepada keturunan Ibrahim aja. Makanya bangsa yang di dalam kegelapan, salah satunya bangsa Arab, bangsa Indonesia, itu beroleh keselamatan. Berislam itu berisa Al-Masih. Ya, marilah kita ubah paham paradigma. Kita NKRI. Muhammad aja tidak mempeributkan, ya kan, kekristenan, tapi dia menjadi seorang rasul itu. Kalau di Roma 16 ayat 7 itu menjadi seorang Kristen dia. Kristen hanya julukan. Ya, Yesus nggak kenal Kristen. Ya, kata Kristen itu pengikut Kristus. Ya kan, dia berdoa untuk pengikut-pengikutnya, Yohanes 17. Dan aku berdoa, ya kan, kepada murid-muridku dan kepada mereka yang telah menjadi percaya. Nah, ini ibu pompa. Ya. Ya, selamat tahun baru. Berbahagialah kita diberi hidayah yang masih bisa menerima kebenaran ini. God bless you. Damai sejahtera bagi setiap kita. Ya. Ingat, Muhammad menyiarkan Islam itu ia menyiarkan Isa. Tuhan memberkati.